Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inni a'udhu bika an adillah au udallah au azillah au uzallah au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan seluruh pemirsa TV 9, hafizakumullah jami'an. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian kita kali ini adalah keutamaan tentang zikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan batas waktu yang memiliki efek kekuatan luar biasa. Di antara sekian banyak luas waktu berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Pada bagian ayat pertama, orang-orang mukmin diperintahkan berzikir sebanyak mungkin, dzikran katsira, tanpa ada penjelas kapan dan di mana. Tetapi pada ayat ke-42, wasabbihuhu bukrata wa asila, disebutkan bahwa yang terbaik adalah ketika pagi hari dan sore hari. Kemudian posisinya bagaimana? Dalam surat yang lain, Ali Imran 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir itu dalam kondisi berdiri, duduk, maupun juga berbaring. Kemudian dilengkapi dengan tujuan berzikir itu apa? Tidak hanya konsumsi hati, penenang jiwa, tetapi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah secara ukuran yang tak terhingga banyak. Pasti kalian akan beruntung. Di sini ada keterkaitan kuat antara zikir dan keberuntungan. Jika kita ingin hidup beruntung, maka isilah dengan zikir. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Perhatikanlah, aku beritahukan kepada kalian tentang khairi a'malikum, sebaik-baik amal kalian. Ada banyak pilihan amal, tetapi Abu Darda yang merupakan sahabat dengan karakter khusus ini, ya, beliau seringkali bersilaturahmi dari satu pintu ke pintu rumah sahabat untuk mengingatkan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Beliau dikisahkan sering bercerita curahan hati bersama sahabat karibnya Salman Al-Farisi, kehidupan sederhana, dan itu dilakukan juga kepada istrinya. Ya, tetapi kemudian Abu Darda ini mendapatkan nasihat yang berharga dari Salman Al-Farisi, bagaimana memanage waktu yang baik. Jadi karakter Abu Darda spesial. Beliau zuhud, beliau berperilaku sederhana. Oleh karena itu, oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau diberi pilihan khairi a'malikum. Dari sekian banyak amal, ini amal terbaik untuk menjadi bagian seleksi. Wa azkaha, paling bersih, paling baik, paling membersihkan hati. Amal yang paling berperan membersihkan hati, jiwa kita. Inda malikikum, di sisi Allah. Malik di sini disebutkan
sifat Allah yang maha menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai hidup kita, menguasai arah tujuan kita. Wa arfa'aha fi darajatikum, dan bisa mengangkat derajat kita pada level derajat yang lebih baik dari sebelumnya. Apa amal ini? Wa khairul lakum min infaqidz dzahabi wal warik. Dan amal ini lebih baik dari menginfakkan, mengeluarkan harta benda kita, bahkan emas, mata uang yang paling tinggi. Kemudian lebih baik dari berperang ya di jalan Allah fisabilillah, sehingga terpenggal leher kita, terbunuh mati syahid. Mereka para sahabat penasaran ketika mendengarkan tawaran pilihan amal baik ini. Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan khair amal ini, yang paling baik amal ini. Qala, Nabi memberikan jawabannya, zikrullah, berzikir kepada Allah. Luar biasa. Zikir dengan kualitasnya, zikir dengan segala syarat rukunnya, zahiran wa batinan, tentunya akan mengantarkan seseorang pada tingkat kebersihan jiwa yang bersih luar biasa dan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa diri kita. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Ayyul ibad afdal? Hamba yang bagaimana yang utama? Jadi pertanyaan sahabat ketika itu sibuk dengan afdaliyah, bukan sibuk dengan bahtul masail, yang kadang-kadang setelah ada jawabannya seringkali tidak dikerjakan. Tapi para sahabat lebih memilih amal apa yang terbaik di antara sekian banyak amal. Ini hamba yang bagaimana yang paling utama? Wa arfa'u darajatan indallah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yaumal qiyamah. Nah, perhatikan, kelak pada hari kiamat. Bukan esok, bukan ketika lulus dari pendidikan, setelah strata 1, 2, atau 3, setelah doktor, setelah profesor, tidak. Tetapi yang ditanya, yaumal qiyamah. Visioner adalah yang berpikir tentang masa depan yang kita hidup selamanya di sana. Bukan sebelum kematian. Bukan ketika usia senja menjelang akhir usia kita. Itu bukan masa depan, itu terminal dari masa depan yang sesungguhnya. Apa jawabannya? Qala, Nabi menjelaskan, adz-dzakirunallaha katsira, orang yang banyak mengingat, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab Qul Hadhi Sabili melanjutkan tentang keutamaan berzikir. Beliau mengutip hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Sabda Nabi bahwa beliau lebih memilih, lebih menyenangi, lebih menyukai mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dibanding apa yang dilintasi oleh peredaran matahari. Bayangkan, di situ ada laut dengan hasil lautnya, para pengusaha, pengelola ikan dengan kreasinya dan kekayaan alam hasil lautnya, para petani, perkebunan, kemudian tambang yang dihasilkan dari berbagai macam hasil tambang, para pekerja, pedagang dengan produksi yang hasil kreasi luar biasa mereka, bernilai mahal,
seluruh kekayaan ini tak sebanding di hati Rasulullah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis yang lain bahwa 4 kalimat ini adalah pilihan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini pilihan. Ketika seseorang membacanya, maka diharapkan orang ini adalah orang pilihan. Seumpama kita memiliki kartu undangan, surat undangan, ya, bahwa siapa yang diundang berarti ini tamu undangan VIP, ya. Lalu pemegangnya termasuk tamu terhormat. Begitulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ini tak ubahnya surat undangan terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang orang kemudian memegangnya, membacanya, menjadi bagian dari kehidupannya, nafasnya sehari-hari, maka beruntunglah. Semoga dia termasuk hamba pilihan. Ada yang cukup menarik sekali, riwayat Ibnu Mas'ud juga, tentang bagaimana peristiwa malam Isra dan Mi'raj baginda Nabi. Di saat beliau bertemu Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, ditanya, "Ya Muhammad, akri ummataka assalam wa akhbirhum annal jannata thayyibah, thayyibatut turbah, adbatul ma." Ini ada salam dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada seluruh umat baginda Nabi Muhammad. Jadi kita dapat salamnya Nabi Ibrahim. Andaikan kita menjawab salam, ya, bagaimana caranya? Di setiap tahiyat membaca sholawat. Ini bentuk dari betapa perhatiannya Nabi Ibrahim kepada umat Sayyidina Muhammad. Beliau menyampaikan, akri ummataka assalam, sampaikan dariku salam. Ala nabiyina wa ala Sayyidina Ibrahim Khalilullah assalam. Kemudian beliau melanjutkan, wa akhbirhum, sampaikan, beritakan kepada umatmu, annal jannata thayyibatut turbah, bahwa surga itu tanahnya baik. Kita bayangkan pemilik kebun yang tanahnya gembur, bagus, subur. Bayangkan para penikmat tanah, ya, aroma yang segar setelah rintik hujan, kesegaran itu semakin terasa. Ini tentu orang yang punya cita rasa dzauq tentang tanah, ya, akan membayangkan bagaimana aroma tanah itu sendiri dengan keindahannya. Kemudian adbatul ma, airnya tawar. Tidak ada rasa asin, tidak ada pahit, getir ataupun lainnya, tetapi tawar sebenarnya. Wa anha qi'an, lembah. Jadi kalau posisi geografis yang paling disuka itu lembah. Di sana ada pemandangan ketinggian, melihat seluruh sisi lembah, ya. Wa anna ghirasaha, dan sesungguhnya tumbuhan untuk menyuburkannya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di mana dimensi pikiran kita diantar. Ini bukan imajiner, bukan fiktif, bukan suatu ilusi, tetapi perpaduan antara spirit, ya, sesuatu yang bersifat spiritualitas dengan realitas, materi, benda. Tetapi di situ ada tanaman yang subur tumbuh dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada banyak keajaiban. Ya, begitulah surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dikisahkan bahwa seorang hamba ketika dia berucap berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lalu amalan ini diangkat. Energi amalan ini, cahayanya diangkat, dilaporkan, diletakkan di bawah sayapnya, bahwa malaikat ini bersayap, ya.
direngkuh, dibawa, letakkan bawah sayapnya, diajukan kepada Rabbul Alamin, maka setiap kali melintas bertemu malaikat yang lain, mereka pasti para malaikat yang menyaksikan cahaya amal salehnya, orang yang berucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, illa istaghfaru liqailina. Pasti mereka akan membacakan istighfar kepada pemilik amal saleh ini. Sampailah menghadap Allah Jalla wa'ala. Ini sebagai penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Kemudian dalam riwayat yang lain, An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillah, ya, termasuk apa yang menjadi ingatan kalian umat ini kepada Allah, keagungan Allah, at-tasbih, wat-tahmid, wat-takbir, wat-tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa, di penghujung kajian, hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Majah serta Imam Hakim, dikomentari bahwa sahihun ala syarti Muslim ini, hadisnya sahih menurut syarat Imam Muslim, selengkapnya menggambarkan kepada kita bahwa zikir yang kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar memiliki daya, magnet, energi, kehidupan yang digambarkan bahwa zikir ini di alam tertinggi sana bergerak, berkelok, memutar, berkeliling haulal arsy, di sekitar arsy. Ini menunjukkan bahwa zikir yang sudah diolah oleh ruhani seseorang bisa menembus dimensi alam yang tertinggi, arsy. Zikir ini kemudian terdengar seperti suara gaung, bahkan mirip dengan suara lebah, memperkenalkan siapa pemiliknya. Saya adalah zikirnya si fulan. Saya adalah zikirnya si fulan. Bergaung seperti suara lebah haulal arsy, di sekitar arsy. Betapa luasnya arsy. Memperkenalkan dirinya siapa pemilik zikir ini. Kemudian di akhir hadis ini Nabi memberi motivasi kepada kita umatnya. Ama yuhibbu ahadukum ayyakuna lahu man yudzakiru bih. Tidakkah kalian, salah seorang di antara kalian senang ada yang memperkenalkan zikirnya, disebutkan, diperkenalkan, ini zikir ini milik si fulan. Luar biasa. Baik, silakan, ada beberapa pertanyaan mungkin. Silakan. Bismillah, ada yang mengganjal di hati saya Bapak Kiai tentang zikir yang berbunyi subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dijelaskan tadi bahwa kalimat tersebut adalah sebuah pilihan untuk diucapkan, untuk kita berzikir. Saya bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang dalam pengaplikasiannya, dalam berzikir, hanya mungkin lebih nyaman, lebih lancar, lebih bisa menikmati hanya salah satu dari kalimat tersebut di atas. Dalam hal ini apakah berbeda keutamaannya ketika ia terus mengucapkan salah satu kalimatnya atau secara penuh mengucapkan kalimat lengkapnya? Kira-kira seperti itu. Barakallahu fikum. Tentu sangat berbeda
ketika seseorang hanya mengambil satu bagian dari paket lengkap. Kalau kemudian subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ini paket lengkap. Ya, ini adalah kalimat pilihan. Siapa yang membacanya, maka dia adalah orang pilihan. Tidak sama antara yang hanya mengambil satu bagian saja dari unit ini dengan yang mengambil seluruh paket keseluruhan. Tapi kecenderungan seorang berbeda. Bagaimana? Satu orang merasakan bersemangat, berenergi ketika dia baca subhanallah, subhanallah. Yang lain, dia seperti hidup dalam kehidupan ketika berzikir la ilaha illallah. Itu selera, itu karunia yang Allah berikan. Seperti kita mengkonsumsi makanan, jenis tertentu, menu tertentu, kita makan. Ya, selera karunia dari Allah, rezeki. Tetapi berbeda keutamaannya dengan yang menunya lengkap. Baik, silakan ada tambahan pertanyaan. Silakan. Nambah Kiai, mana yang lebih utama antara zikrullah dan sholawat kepada baginda Nabi? Subhanallah, ini juga sering ditanyakan oleh banyak orang tentang mana yang lebih utama, sholawatkah atau zikir secara umum. Saya tidak menemukan sejumlah nas tekstual dari Quran hadis yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mencontohkan langsung kecuali sholawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Barulah kemudian ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian bersalawat kepada Nabi adalah pintu yang membuka penghantar kita berzikir dengan berbagai zikir. Bukankah kita kenal dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar berkat Nabi? Kita kenal salat berkat Nabi, kita kenal puasa berkat Nabi, dan seluruh kebaikan pintu utamanya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat bahwa ada satu riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bibni Adam." Tidak satu pun waktu yang terlintas bagi manusia anak Adam lam yadhkurillah, yang tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah fiha, pada waktu itu, illa tahassara alaihi, kecuali kelak nanti menjadi penyesalan. Kenapa saya waktu itu kok tidak berzikir? Kok hanya berlalu begitu saja? Permainan, kelalaian, hiburan, kelengahan. Ini kapan? Yaumal qiyamati, kelak penyesalan ini terjadi pada hari kiamat. Seandainya waktu itu terisi oleh zikir, ketika saya duduk bersama teman-teman, kenapa kok temanya obrolan yang tidak bermanfaat? Bukankah zikir lebih baik? Itu yang akan menjadi penyesalan nanti. Kenapa? Betapa dahsyat energi zikir mengantarkan seseorang kepada keselamatan akhirat. Maka dia merasa kehilangan kesempatan terbaik itu yang telah diberikan Allah berupa usia, umur. Kemudian Allah bersumpah, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, rugi yang sangat nyata. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada 4 yang beruntung: beriman, beramal saleh, saling nasihat-menasihati tentang kebenaran, dan tentang kesabaran. Semoga kita termasuk orang yang pandai mengisi dimensi waktu kita dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.